Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Tari. Kali ini materi kita tentang logaritma. Jadi Ibu Tari akan membagi beberapa part dengan logaritma ini. Nah, yang pertama kita mempelajari terlebih dahulu sifat-sifat logaritma. Jadi sifat-sifat logaritma itu secara umum ada 5. Apa aja itu sifat-sifat logaritma? Yang pertama adalah jika ada n log A kali B, maka kita dapat merubahnya menjadi n log A ditambah n log B. Jadi kalau kali akan berubah jadi tambah. Kemudian jika ada n log A bagi B, maka akan berubah menjadi n log A dikurang n log B. Jadi kalau bagi berubah jadi kurang, kali berubah jadi tambah, hampir menyerupai seperti sifat eksponen. Kemudian jika ada n log A pangkat P, ini ada pangkat P, maka pangkat ini akan kita pindahkan ke depan, dia jadi nilai tersendiri dikali dengan sisanya n log A. Oke, n log A. Seperti itu. Jadi tujuannya jika ada di sini bilangan yang sama A log A, maka tinggallah nilainya P. Kemudian yang keempat ada sifatnya n log A. Bagaimana cara menyelesaikan atau menyederhanakan atau mengubah dari n log A ke bentuk lainnya? Dapat kita gunakan rumus ini sama. Jadi log A dulu, baru log yang n kecil. Log A dulu, baru dibagi log yang n kecil. Ini log n ya. Kemudian ada n dipangkatkan, ini pangkatnya, jadi logaritmanya ini pangkat. Nah, jika pangkatnya dengan pangkat kecil di atas yang pertama ini yang pertama, bagian pertama, sama nilainya, maka tinggallah A. Oke. Kemudian yang keenam, ini sifat tambahan dan A log A sama dengan 1. Jadi jika ada nilai sama yang di depan dengan yang di belakang itu nilainya sama, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi tugas untuk menyederhanakan logaritma biasanya adalah menghilangkan nilai lognya tersebut. Supaya apa? Supaya kita dapat mendapatkan nilai dari logaritma. Kemudian masuk ke contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soalnya berbunyi, tentukan nilai logaritma berikut. Jadi dia meminta berapa sih nilai logaritma ini. Nah, kalau kita gunakan kalkulator, ya gampang kan? Tapi kalau kita mencarinya secara langsung, tanpa kalkulator, bagaimana caranya? Nah, caranya yang simple versi Ibu Tari adalah, di sini ada 9. Di sini 729. Biasanya orang membuat soal itu akan sama 729 bagi 9 berapa? Gitulah. 729 dibagi 9 dapatlah 9 log 81 kali 9. Gitu. 9 log 81 kali 9 kita sederhanakan menjadi, ini kan kali, masuk ke sifat pertama. Sifat pertama jika ada kali berubah jadi tambah. Maka yang ini akan berubah jadi 9 log 81 ditambah, kan ini udah kita ubah nih. Kali kan kita ubah jadi tambah seperti ini. Ini kan kali, kita ubah jadi tambah. Maka 9 lognya bakalan sama dengan yang ini. Berarti 9 log 81 ditambah 9 log, sisanya adalah 9. Maka 9 log 9 adalah 1. Nah, 81 masih bisa kita sederhanakan menjadi 9 log, kita eksponenkan dia. 81 itu sama dengan 9 pangkat 2. Ya, 9 pangkat 2 81. Jadi di sini ditambah 9 log 9 adalah 1. Oke? Jadi ke bawahnya adalah, untuk menyelesaikan ini kan ada 9, ada 9. Kita bisa menghilangkan lognya. Jadi yang mengganggu di sini apa? Nilai 2. Nilai 2 yang mengganggu ini, mengganggu supaya dia nilainya jadi hilang ya, lognya jadi hilang. Maka 2 ini kita pindahkan ke depan seperti sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, jika ada
N log A pangkat P, ini N log A pangkat P, jadi P-nya itu ke depan. Tinggallah N log A, berarti ini 2-nya ke depan. Jadi hasil akhirnya adalah 2 dikali 9 log 9 ditambah 1. Jadinya 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka 9 log 7 29 sama dengan 3. Begitu ya. Jadi ini hasil dari 9 log 729. Gitu. Oke, kemudian ada contoh lagi. Jika dia di bawah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini ada 9 log 1 per 729 akar 9. Ini ada akar. Jadi kita selesaikan akarnya terlebih dahulu. Diubah dia jadi bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Bagaimana caranya? Kita bikin sama dengan 9 log. Tetap kita buat 9 log karena dia tidak kita ubah dulu. Yang kita ubah hanya ini dulu. Yang pertama, akar 9. Jadi 729 tetap. Kali akar 9 berubah jadi 9 pangkat setengah. Jadi kalau akar akan berubah jadi pangkat setengah. Ya. Kemudian bagaimana? Oke, kita buat di sini ya yang baru. 9. Jadi, untuk mengubahnya, maka di sini kan ada 729. 729 ini ada 9. 729 bisa nggak dibagi 9? Itu dulu, biar gampang. 729 kita bagi 9, dapatlah 1. Kita bikin 1 per 729 bagi 9 itu 81 kali 9. Ini kita tulis 9 pangkat setengahnya kita tulis. Dan 81 bisa kita eksponenkan? Bisa. Jika mengerti eksponen dari 729, langsung kita tulis. Ya, bisa jadi 9 pangkat 3 langsung. Atau kalau tidak bisa, kita bagi dulu 729 bagi 9 dapat 81 kali 9. Maksudnya itu, ini kan 729 bagi 9 kan 81. Nah, 9-nya kan ngikut nih, karena kita bagi tadi. Intinya 729 ini didapat dari 81 kali 9 gitu. Kemudian 9 log 1 per 81 itu kan 9 pangkat 2 dikali 9 pangkat 1 kali 9 pangkat setengah. Jadi kalau mengerti 729 ini 9 pangkat 3. Kalau tidak mengerti 729 ini kita bagi dengan 9 ya. Dibagi dengan 9 dapat 81. Berarti kalau 81 kali 9 itu 729 ya enggak? Kemudian selesaikan yang di bawah ini. Berarti hasilnya 9 log 1 per 9. Jika ada A pangkat X dikali A pangkat Y, maka pangkatnya konstanta, pangkatnya ditambah. Ya, ini kita ibu ulang tentang bilangan eksponen. Nah, jika seperti ini bagaimana? Maka 9 kita bikin 1, pangkatnya ditambah 2 tambah 1 tambah setengah. Berapa 2 tambah 1 tambah setengah? Dapatlah 9 log 1 per 9 pangkat 3,5 ya. Kemudian kita naikkan ke atas. Jika angka di bawah kita naikkan ke atas, maka pangkatnya akan berubah menjadi negatif. Maka 9 log 9 pangkat min 3,5. Nah, min 3,5 sama seperti sifat yang nomor 3, ada pangkat, kita pindahkan dia ke depan. Tinggallah n log A. Berarti di sini kita pindahkan dia ke depan, jadinya min 3,5 kali 9 log 9. Hasil akhir 9 log 9 sama dengan 1. Berarti min 3,5 kali 1. Jadinya min 3,5. Oke. Diulangi lagi. Jika ada soal seperti ini, selesaikan terlebih dahulu akarnya. Nih, bilangan akar. Akar ini kita ubah menjadi bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Jadinya 9 pangkat setengah. Setelah itu 729 ini ada 9. Kita berpatok pada yang kecil ini supaya apa? Supaya nanti nilainya bisa dihilangkan. Ya, karena kan
A log A itu sama dengan 1. Jadi kita harus menyamakan yang di belakang ini dengan pangkat yang di depan ini. Supaya apa? Supaya nilai lognya hilang. Oke. Kemudian 729 tahu nggak berapa 9 pangkat berapa yang hasilnya 729? Jikalau saudara Ananda, anak-anak ibu sekalian tahu 729 sama dengan 9 pangkat 3, tidak masalah. Jika tidak tahu, ya karena kan rata-rata siswa jarang yang ngerti nih pemangkatan 3. Jadi kalau nggak tahu 729 ini kita bagi dengan 9, dapatlah 81. Nah, 81 kan kita bagi dengan 9 tadi, maka 9-nya ngikut. Jadinya sama aja dengan 81 kali 9. Gitu. Kan 81 kali 9 729. 729 bagi 9 81. 729 bagi 81 9, ya enggak? Seperti itu. Jadi baru kita sederhanakan. Jadi ini kan udah mulai gampang menyederhanakannya karena masuk ke dalam perkalian sehari-hari. Oke. Dapatlah 9 pangkat 2 itu 81 itu kita jadikan bilang eksponen. 9 pangkat 2. 9-nya kan kalau 9 aja kan sama dengan 9 pangkat 1. 9 pangkat setengah. Nah, jika ada 999 seperti ini, masuk ke dalam sifat eksponen yang semester 1. Jika ada konstanta sama, dia dikali pangkat berbeda, maka pangkatnya ditambah. Berarti ini ibu tambahkan 2 tambah 1 tambah setengah. Dapatlah 3,5, naikkan ke atas, berubah jadi negatif. Kemudian negatif kita pindahkan ke depan, tinggallah 9 log 9 jadinya 1 kali negatif tersebut, maka dapatlah nilainya min 3,5. Oke. Contoh keempat, ada soalnya begini, sederhanakanlah katanya. 3 log 90 dikurang 3 log 6 ditambah 3 log 2. Bagaimana caranya? Masuk ke dalam sifat yang pertama, yaitu n log A kali B, jadinya n log A tambah B, atau kebalikannya, jika ada tambah jadi kali, kurang jadi bagi, ya. Maka di sini ini ada tambah, ini positif, kalau nggak ada di depannya berarti dia positif, ini negatif, ini positif. Jadi tandanya itu adalah tanda yang di depan dari angkanya, itulah milik dia. Berarti ini jadinya kan ini sama-sama 3 log nih. 3 log, 3 log, 3 log bisa kita sederhanakan jadi sederhanakan jadi 3 log. Kita tarik, ini 90 positif berarti dia kali. Ini 6-nya negatif berarti bagi. Ini positif berarti kali. Kita bikin kali dulu di atas ya biar rapi. Kali 2 bagi 6. Ada yang bisa kita selesaikan, berarti 90 bagi, ini bisa 90 bagi 6, atau dikalikan dulu, biar rapi, 3 log 90 kali 2, 180 bagi 6, ya, 180 bagi 6, 3 log, 18 bagi 6 dapat 3, 30. Nah, 30. Terus bagaimana lagi? Masih bisa kita hilangkan lognya. Berarti 3 log 30. 30 bagi 3 dapatlah 3 kali 10. Nah, kembali lagi ke sifat yang pertama. Kalau tambah jadi kali, kurang jadi bagi. Kalau kali jadi tambah, kalau bagi jadi kurang. Maka di sini 3 log 3 ditambah 3 log 10. Jadinya berapa? 3 log 3 adalah 1 tambah 3 log 10. Oke, itulah hasil akhirnya. Sampai di sini saja. Kalau mau dicari dengan kalkulator juga bisa. 3 log 10 berapa? Masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga berbunyi sederhanakan bentuk logaritma berikut. Nah, ini ada 3 log 7 dikurang 3 log 49 ditambah 3 log 3. Hal yang pertama harus kita selesaikan adalah lihat basisnya, ini pangkat kecilnya atau basisnya sama enggak. Kalau udah sama, bisa kita gunakan sifat yang nomor 1, yaitu n log A tambah n log B akan berubah jadi n log A kali B. Kalau dia kurang akan jadi bagi. Maka di sini kita selesaikan, jadinya 3 log 7 positif ya. Di depannya ini kan tanda positif atau enggak ada tanda, berarti dia positif, berarti 7. Nah, ini negatif di depannya, berarti dia akan jadi bagi 49.
Ini kan 3 log 3. 3 log 3 udah dapat nilainya 1. Kita bikin aja tambah 1. Jadi 3 log 7 berapa? 3 log 7. Ini bisa kita sederhanakan, coret 7 dengan 49. Jadinya 3 log 1/7. 49 bagi 7, 7. Ya, 7 bagi 7, 1. Oke, tambah 1. Nah, 7 bisa kita pindahkan ke atas. Jadinya 3 log 7 pangkat min 1 tambah 1. Oke, bisa kita sederhanakan lagi. Bisa min 1-nya dipindahkan ke depan. Jadinya min 1 kali 3 log 7 tambah 1. Jadi min 1 kali apapun, hasilnya min 3 log 7 tambah 1. Inilah nilainya. Oke, min 3 log 7 tambah 1. Bisa disederhanakan lagi, bisa jika kita bagikan menjadi bilangan seperti ini. Kita bagi-bagi dia. Jadi di sini jadinya kan log 7 per log 3. Bisa dicari menggunakan kalkulator. Log 7 berapa nilainya, log 3 berapa nilainya. Tapi di materi kita kali ini khusus buat anak murid Ibu, cukup sampai di sini saja. Masuk ke contoh yang kelima. Diketahui fungsi X-nya adalah 3 log X tambah 15. Dia nanya, F3-nya berapa? F-6-nya berapa? Nah, di sini kan Fx di dalam kurung adalah nilai X, ya. Di dalam kurung adalah nilai X, maka yang 3 ini adalah nilai X. Berarti dalam persamaannya yang harus kita ubah nilai X-nya. Ya, ini X, berarti kalau ini 3, di sini akan berubah jadi 3 nanti. Maka F3, F3 ya, sama dengan kita bikin dulu persamaan 3 log. Di sini kan ada X, di sini X. Kalau 3 berarti kita ganti dengan 3 tambah 15. Jadinya 3 log 3 tambah 15, 18. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagi 18 bagi 3, atau ada nggak kelipatan 3 hasilnya 18? Kalau nggak ada, berarti kita kalikan dulu 3 kali berapa yang hasilnya 18, atau bagi 18 bagi 3. Jadi 3 log 18 bagi 3 itu 6. 3 kali 6. Oke, kemudian jadinya 3 log 3 kita selesaikan berdasarkan persamaan 1 kali berubah jadi tambah. Ditambah 3 log 6. Ya. Jadinya 1 ditambah 3 log. Nah, 6 kan masih bisa kita selesaikan tuh. 3 kali berarti 3 kali 2. Ya enggak? 3 kali 2 berarti 1 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 2. Kita selesaikan lagi yang ini. Ini kan kali, kita sederhanakan lagi jadi tambah. Biar apa? Biar makin sederhana. Jadi hasil akhir adalah 1 tambah 3 log 3, 1 tambah 3 log 2, tidak bisa kita selesaikan lagi. 1 tambah 1, 2 tambah 3 log 2. Itulah hasil akhirnya. Bisa digunakan kalkulator cari 3 log 2 bisa, tapi untuk anak murid Ibu sampai di sini saja. Karena kita belajar bagaimana cara menyelesaikan suatu soal tanpa menggunakan kalkulator. Ya. Kemudian F-6 jika fungsinya dirubah X-nya jadi min 6. Jadi F-6 kita bikin dulu fungsi yang awalnya. Fx sama dengan Fx sama dengan 3 log X tambah 15. Maka F-6 adalah 3 log X-nya diganti dengan min 6, min 6 tambah 15. Hutang 6 bayar 15, maka tinggallah 3 log 9. Nah, 9 apakah bisa dijadikan kelipatan 3? Bisa. Dapatlah 3 log 3 pangkat 2, karena 3 kali 3 9, ya. Nah, karena pangkat 2 kita pindahkan ke depan jadinya 2 berdasarkan sifat ketiga yang tadi, ya. Berdasarkan sifat ketiga yang ini, P n log A akan jika ada pangkat P, P-nya ke depan. Jadinya P n log A.
Berarti di sini 2 kali 3 log 3 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari jika fx-nya 3 log x tambah 15 dan x-nya diganti dengan min 6, maka hasilnya jadi 2. Oke, silahkan mengerjakan tugas untuk kelas 10 MIA 1, 2, 3. Jadi Ibu membaginya menjadi 3 contoh berdasarkan contoh yang tadi. Di sini nomor 1, tentukan nilai logaritma berikut. Untuk 10 MIA 1 ini yang harus kalian tentukan. 3 log 729 dengan 7 log 1/3 43 akar 7. Oke. Untuk yang kelas 10 MIA 2 harus menyelesaikan 5 log 625 berapa? 6 log 1/216 akar 6. Ini kali ya. Ini juga kali, sama aja. Kemudian untuk 10 MIA 3 menyelesaikan 3 log 847 dengan 8 log 1/512 kali akar 8. Jadi diselesaikan dulu akar-akarnya, dinaikkan nanti ke atas, dikalikan dengan pemangkatan 8. Kemudian sederhanakanlah. Jadi kita menyederhanakan ini sesederhana mungkin. Untuk kelas 10 MIA 1, log 90 dikurang 2 kali log 3 ditambah log 2. Ini udah sama-sama log. Ini kan pangkat 1 nih, basisnya 1, nggak ditulis. Berarti kalian tinggal mengubah kurang jadi bagi, tambah jadi kali. Ya, 2-nya pindahkan ke belakang dulu biar gampang, jadinya bilangan berpangkat. Jadi 3 pangkat 2 nanti. Oke. Kemudian untuk 10 MIA 2, 5 log udah sama, berarti kalian hanya mengubah negatif jadi bagi, positif jadi tambah. 2-nya dipindahkan ke belakang, jadikan pangkat. Ya, jadinya 10 pangkat 2 nanti. Jadi 5 log 3000 sekian-sekian. Oke. Kemudian untuk 10 MIA 3, 4 log 180 dikurang 3 kali 4 log 2 tambah 4 log 4. 3-nya dipindahkan nanti dulu jadi pangkat seperti sifat ketiga. Kemudian baru udah sama 4 log, masukkan ke sifat pertama dan kedua. Kemudian nomor 3, diketahui fx-nya sama dengan 8 log x tambah 12. Tentukan nilai. Untuk kelas 10 MIA 1 cari nilai f min 4. Untuk kelas 10 MIA 2 dicari f4. Untuk 10 MIA 3 dicari f2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 2 berapa? Silakan dikerjakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.